Halo semuanya, bisa kedengeran nggak suara aku? Bisa, Kak. Oke, oke. Jadi hari ini kita bakalan belajar tentang ini ya, producers behavior, terutama buat short run cost, long run cost, cost minimization, economies of scope. Terus kayaknya gue juga bakalan ngebahas tentang profit maximization sih ya. Eh, Cuma buat yang apa namanya buat yang profit maximization ini belum gue taruh di sini sih sebenarnya ya. Nanti mungkin nextnya bakalan gue taruh ya. Oke deh. Eh, ini kayaknya ada di PPT selanjutnya sih ya. Nanti bisalah, bentar ya gue cek dulu nih. Tunggu bentar ya. Hmm, eh, Nah, oke. Nah, kita bahas dari atas ya. Mungkin kan kalian udah pernah dengar nih istilah ada yang namanya accounting cost sama economic cost. Kalau kita ngomongin accounting cost, maka kita ngomongin actual expense yang beneran dikeluarin oleh ini ya, actual expense yang beneran dikeluarin oleh produsennya. Atau kadang-kadang ditambahin juga dengan beban depresiasi untuk peralatan yang dipunya. Itu untuk accounting cost. Kayak cost-cost yang ada di akuntansi lah, kayak kalian belajar ada beban apa gitu kan. Nah, itu yang masuk ke accounting class. Oke. Nah, accounting cost, sorry. Kemudian kalau untuk economic cost itu dia cost semuanya, ya. Cost semuanya, baik itu uh, apa namanya? Kalau kita ngomongin economic cost ya, berarti kita ngomongin accounting cost ditambah juga dengan opportunity cost gitu. Ya, ditambah dengan cost-cost yang sebenarnya nggak dibayarkan tapi beneran ada. Misalnya opportunity cost nih. Misalnya lo ketika buka laundry di garasi, kan lo nggak perlu bayar sewa. Ya, misalnya lo punya rumah, oke, terus ada garasinya nih. Di sini lo buka laundry. Misalnya rumah lo di Jalan Raya Lenteng Agung gitu ya. Nah, ketika lo pakai untuk usaha laundry lo nggak bayar. Dia nggak masuk ke accounting cost lo. Tapi ketika lo buka laundry di sini, maka itu akan menghilangkan peluang lo buat ngedapetin uang sewa kalau misalnya lo nyewain garasinya nih. Nah, misalnya berapa nih uang sewanya? 6 juta per bulan katakan. Maka ini adalah opportunity cost-nya. Gitu. Oke. Kemudian ada juga yang disebut dengan sunk cost. Ya, sunk cost ini adalah biaya yang sudah kita keluarkan dan nggak bisa di-recover. Ya, sehingga kayak kalau misalnya ada sunk cost, ya sunk cost itu nggak usah dimasukin ya. Nggak usah dimasukin ke keputusan perusahaan gitu. Oke. Nah, next kita ngomongin cost di dalam jangka pendek nih. Nah, kalau kita ngomongin cost di dalam jangka pendek ya, sebenarnya ini sama banget kayak producer behavior yang udah pernah lo pelajarin waktu di zaman PE ya. Dimana kalau di zaman PE itu kan lo belajar nih, kalau kemarin juga kayaknya gue udah jelasin deh ya, kalau produsen itu ada dalam analisisnya ada dalam jangka pendek dan ada dalam jangka panjang. Kalau dalam jangka pendek, itu capital dan labor ya. Capital itu susah untuk diubah atau capital ini dianggap sebagai faktor produksi tetap atau fixed input ya.
Kalau labor ini dianggap sebagai faktor produksi variabel atau variable inputs. Why? Because in the short run akan ada rigidity untuk mengubah capital. Susah untuk mengubah capital. Entah itu nambah atau ngurangin. Kalau nambah susah banget nih beli mesin karena harganya mahal gitu ya. Kalau ngurangin, susah banget nih jual mesin gitu. Oke. Atau dalam jangka panjang, kalau dalam jangka panjang, semuanya baik capital dan labor, ini dua-duanya dianggap sebagai faktor produksi variable. So, in the short run, kalau kita ngomongin short run, maka dalam jangka pendek, kita bakalan punya biaya tetap atau fixed cost yang muncul dari fixed input ini. Ya, kalau gue tulis nih, ya ini kan faktor produksi tetap nih, bahasa Inggrisnya kan fixed input. Fixed input melahirkan fixed cost. Yang ini variable input. Menghasilkan variable cost. So in the short run, total cost equals fixed cost plus variable cost. Okay, so here in the short run, we have total cost, fixed cost, and also variable cost. Total cost is the summation of fixed cost plus variable cost. Kalau fixed cost itu adalah cost yang tidak berubah. Kalau kalian lihat di sini fixed cost-nya berapapun outputnya, ya cost-nya segitu-gitu aja. Kalau variable cost, dia besarnya bervariasi. Variasinya itu, yang namanya juga variable cost, berarti bervariasi. Tergantung amount of production-nya. Makin gede ya, makin banyak produksinya, ya makin gede variable cost-nya. Oke. Next masih cost in the short run. In the short run also we have marginal cost. Marginal cost ini adalah kalau kita baca increase in cost resulting from the production of one extra unit of output. Jadi berapa sih tambahan? Berarti gini deh sebenarnya. Marginal cost ini berapa sih tambahan total cost ketika lo nambah satu jumlah barang yang diproduksi. But remember, total cost itu komponennya ada fixed cost tambah variable cost. Remember that fixed cost ini tetap dia tetap konstan. So, kalau fixed cost-nya konstan, maka perubahan total cost ini akan sama dengan perubahan variable cost. So, dengan kata lain, marginal cost dapat dihitung dengan cara delta VC dibagi dengan delta Q. Why? Because here delta TC equals to delta TC. Alright, that is for marginal cost. And then also we have here all average total cost ya. Average total cost is the firm's total cost divided by its level of output. So if we in mathematics in math we denote the average cost, kadang-kadang disebut juga dengan AC ya. AC sama dengan TC dibagi dengan Q. Right? And then average fixed cost average fixed cost is average fixed cost itu adalah fixed cost dibagi dengan Q, sedangkan average variable cost ini adalah VC dibagi dengan Q. Meanwhile, for the characteristics of the curves for all of the curves you see here is ada beberapa karakteristik bentar ya, gue bukain dulu nih. Ini sebenarnya karakteristiknya itu udah kalian pelajari nih waktu di SMA, masih inget gak ya? Ke SMA pasti ada nih waktu kalian belajar biaya-biaya tuh waktu persiapan SBMPTN ya. Tadi gue kopiin nih dari materi gue tentang konsep biaya. Bentar ya, tunggu bentar. Oke. Nah, here. Ini karakteristiknya sama nih. Ini nggak ada foreigners kan ya di sini. Nah, here is the characteristics. Wait, better kayak gini aja deh. Nah, ini kan kurvanya begini ya. Nah, ini ada 4 karakteristik yang bisa kalian baca. Yang pertama, kurva AC dan AVC berbentuk seperti huruf U. Yang artinya mereka punya titik minimum. Atau minimum value. Bentar ya, gue ambil charger laptop dulu nih, lowbat.
Okay. And then characteristics number 2. Ya, characteristics number 2, what is that? Kurva FC menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi kalau kalian lihat di sini pun sama ya. Kurva FC-nya juga dari kiri atas ke kanan bawah. Dan dia sifatnya itu asymptotic terhadap sumbu Q. Artinya dia nggak akan pernah menabrak atau memotong sumbu Q. Jadi nggak ada ceritanya nih, dia berpotongan kayak gini tuh nggak ada ceritanya ya. Ya ini kayak nggak apa ya, hanya akan berdekatan gitu, tidak berpotongan. That is asymptotic. Oke, kemudian karena AFC ini sifatnya asymptotic, maka kalian bisa lihat nih, ya karakteristik yang tadi kan 1, 2, karakteristik yang ketiga. Oke, kalau kalian lihat, nih kan tadi kan gue punya rumus TC sama dengan fixed cost plus variable cost, right? Kalau gue bagi masing-masing sisi dengan Q, maka gue bakalan dapat TC per Q sama dengan FC per Q plus VC per Q. Atau gue dapat average cost sama dengan average fixed cost plus average variable cost. Oke, gue bisa kan pindahin si AVC-nya ini ke kiri. Jadi nanti gue punya di sebelah kiri AC min AVC sama dengan AFC. Nah, tadi di sini gue udah bilang nih, kalau AFC itu sifatnya asymptotic. Artinya seiring dengan penambahan Q-nya, kurva AFC-nya itu bakalan semakin dekat nih dengan sumbu X. Atau AFC-nya bakalan semakin mendekati 0. Jadi kalau gue bilang di sini, AFC ini, dia semakin Q-nya naik, maka dia akan mendekati 0. Maka gue bisa bilang juga dong, AC kurangi AVC. Ketika Q-nya naik, maka nilai AC min AVC-nya juga bakalan mendekati 0. Coba sampai sini paham atau enggak? Jadi karena AFC-nya semakin kita menambah produksinya mendekati 0, ya AC min AVC-nya juga bakalan mendekati 0 nih. Oke? Karena sama-sama mendekati 0, nah kita sekarang coba ngelihat di AC kurangi AVC nih. AC dikurangi AVC, ini adalah apa sih? Adalah jarak. Nih ya. Misalnya kita mau ngelihat nih saat Q-nya sama dengan 10. AFC-nya berapa sih? AFC sama dengan AC kurangi AVC. Ini jaraknya nih. Ini adalah AC kurangi AVC. Which means that kalau AC kurangi AVC atau ini adalah jarak AC dan AVC semakin mendekati 0, artinya seiring dengan penambahan kuantitas yang lo produksi, jarak antara AC sama AFC-nya ini makin dekat gitu. Cuma mereka nggak akan pernah berpotongan. Ya. AC tidak akan berpotongan dengan AVC. Oke. Kemudian karakteristik yang keempat, MC memotong AC dan AVC di titik minimumnya. Jadi ini titik minimumnya AC, ini titik minimumnya AVC. Nah, ini MC-nya memotong di titik paling minimum. Oke, itu adalah karakteristik untuk kurvanya. Ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita lanjut? Bebas, tanya apapun. Kak, boleh ya. Nanti PPT yang ada notes-nya ini bakal di-share juga nggak? Di-share di nih, di Bitly Assist dulu. Selalu gue share di situ. Oh, oke. Yang ada notes-nya ini, Kak? Iya. PDF-nya yang belakangnya ada coretan gitu. Oke, thank you, Kak. Ya. Oke. Nah, next ya, kita masih ngomongin cost in the short run nih. Oke. Kalau kita ngomongin cost in the short run, berarti oke. Bentar ya. Nah, di sini kita punya delta VC itu sama dengan W dikali delta L. Oke.
Oke, W dikali delta L. Kenapa nih? Karena gini, kalau in the short run, kan tadi udah bahas ya, kalau dalam jangka pendek, capital kan tetap nih, atau fix ya, fix input. Dia yang akan menyebabkan fixed cost. Labornya variable input. Dia yang bakalan nyebabin yang namanya variable cost. So, dalam jangka pendek, perubahan variable cost ya berawal dari penambahan variable input atau penambahan labor di sini. Kita nambah labor menyebabkan adanya tambahan biaya. Tambahan biayanya apa? Ya gaji dari labor yang kita tambah, gitu kan? Jadi delta VC di sini rumusnya adalah delta VC itu adalah berapa tambahan labornya, ya kan? Dikali dengan harga per labornya itu berapa? Gitu. Oke. Nah, tadi kita juga udah belajar kan, MC itu sama dengan delta VC dibagi delta Q. Oke, padahal delta VC tadi kita udah dapat nih di sini. Delta VC sama dengan W dikali delta L, ya kan? Ini udah W dikali delta L, delta Q-nya taruh lagi di sini. Oke, jadi ibaratnya gini, MC sama dengan delta VC per delta Q, gitu ya. Delta VC-nya gue ganti sama W kali delta L per delta Q. Oke. Nah, berarti kalau gitu MC sama dengan W dikali apa nih? Delta L dibagi delta Q. Itu apa? Delta L dibagi delta Q. Nah, kalian mungkin pernah tahu rumus marginal product ya. Marginal product itu rumusnya adalah TP per Q. TP per L. Kalau marginal product of labor berarti total product dibagi jumlah labor. Ada deltanya, sorry. Delta TP dibagi delta L. Atau delta TP ini sering juga disebut sebagai delta Q ya, karena total produk itu kan kuantitas yang diproduksi. Dibagi dengan delta L. Ya kan? Berarti delta L per delta Q ini adalah apa nih? Seper MPL, ya kan? Kebalikannya nih. Per MPL nih. Ini W dikali seper MPL. Berarti MC sama dengan W dibagi MPL. Sama nih. Alright. Kemudian kita juga ngomongin nih kalau misalnya kita ngomongin cost in the short run, karena ini cuma ada labor doang ya. Cost in the short run karena ini cuma ada labor doang. Sama ketika kalian belajar apa nih? Waktu kalian kemarin belajar producer behavior ya. In the short run kan producer behavior-nya dia cuma bisa menambah labor. Kita punya total produk, ketika total produknya maksimum, marginal produknya sama dengan 0 kan? Sorry. Nah, ketika marginal produknya turun, ini namanya adalah law of diminishing return. Itu kan ya. Ketika marginal produknya turun, ini namanya law of diminishing return. Nah, ini gue cut ya, gue jadiin gambar aja biar lebih bisa dikecilin. Nah, ketika lo lihat nih di sini ada yang namanya apa nih? Jadi ada yang namanya law of diminishing marginal return gitu ya. Law of diminishing marginal return adalah kondisi di mana ketika marginal produk lo turun nih seiring dengan penambahan labor. LDR ini adalah ketika labor yang lo pakai naik, tapi marginal product of labor-nya justru turun. Gitu. Oke. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan diminishing marginal cost. Nah, coba kita baca dulu ya. Diminishing marginal returns means that the marginal product of labor declines as the quantity of labor employed increases. Tadi yang kayak udah gue bahas. As a result, there are diminishing marginal returns and marginal cost will increase as output increases. Ya, jadi dampak dari marginal return gitu ya,
itu akan membuat marginal cost-nya itu naik. Jadi kenapa MC itu bentuknya turun terus naik? Karena ada yang namanya law of diminishing marginal return. MC kan dia bentuknya turun terus naik. Nah, alasan kenapa dia turun terus naik, ini karena ada yang namanya law of diminishing marginal return. Oke. Next ya. Nah, kalau kita ngomongin cost in the long run, maka kalau in the long run ya, tadi dalam jangka panjang, capital dan labor, dua-duanya ini adalah namanya variable input. So, dua-duanya ini akan menyebabkan namanya variable cost. Ketika lo menambah capital, ya harganya akan bervariasi. Ketika menambah labor, harganya juga akan bervariasi. Nah, tadi kita udah ngomongin nih, ya. Kalau labor, itu digajinya pakai wage, ya kan? Nah, kalau capital, itu balas jasanya adalah R. R ini adalah penambahan antara depreciation rate dengan interest rate. Ya, jadi atau R ini disebut juga sebagai user cost of capital. Ya, mungkin kalau kalian belajar di manajemen keuangan, nanti bakalan ketemu tuh ada yang namanya cost of capital. Artinya adalah kalau di sini user cost of capital itu diartikan sebagai annual cost dari memiliki sebuah capital asset. Yang mana nilainya adalah depreciation rate plus the interest rate program. Gitu. Oke, jadi nanti struktur biaya kita udah nggak cuma wage lagi, tapi udah ketambahan sama R. So, kalau kita bikin nih yang namanya ISO cost line ya, ISO cost line-nya dia bakalan bikin persamaan kayak gini. Jadi total cost untuk berproduksi itu adalah wage-nya berapa, kali labor yang dipakai berapa, ditambah R-nya berapa, dikali capital yang dipakai berapa. Ini adalah persamaan untuk ISO cost line-nya. Oke. By the way, di rumah gue lagi azan sebentar ya. Jadi gue berhenti ngomong dulu sebentar sampai azannya selesai. Bentar ya. Oke, gue lanjutin ya. Nah, jadi nanti ISO cost ya. ISO cost itu basically sama kayak mirip budget line ya. Cuma kalau budget line itu kan menunjukkan budget untuk konsumsi. Kalau ISO cost, dia ngitungin cost untuk berproduksi. Titik-titik di sepanjang ISO cost itu menunjukkan kombinasi penggunaan labor dan capital yang memberikan apa ya istilahnya cost yang sama gitu ya. Jadi misalnya di sini kan ada titik A nih. Titik A itu ISO cost-nya sama nih sama kayak titik B. Ya udah, berarti biaya yang dikeluarkan untuk pakai K1L1 itu sama dengan biaya yang dikeluarkan untuk pakai K segini dan L segini. Gitu. Oke, itu ISO cost. Nah, slope ISO cost ini adalah delta K dibagi delta L-nya ya. Berapa capitalnya dan berapa labor-nya kan kayak slope-nya gitu ya. Nah, ini slope-nya adalah min W per R. Gitu. Oke. Gitu untuk cost in the long run-nya. Nah, kemudian bedanya apa sih kurva jangka pendek dengan jangka panjang? Kalau jangka panjang yang membedakan ini adalah average cost sama marginal cost-nya. Kalau average long run average cost ini dia lebih landai daripada yang short run-nya. Lebih landai daripada yang dari short run AC-nya. Sama juga dengan LMC-nya. Dia lebih landai. Lebih landai dari short run MC-nya. Misalnya kita punya kalau long run AC-nya gini, kita bisa nebak nih. Short run AC-nya kayak gini lah kira-kira. Short run AC-nya. Short run MC-nya gimana? Gini. Jadi kayak lebih apa ya? Lebih tegak gitu kali ya. Kalau yang short run. Kalau yang long run dia lebih landai.
Gitu ya. Oke. Masih dihapus deh. Oke. Nah, oke. Nah, kalau kalian lihat di sini nih, dalam jangka panjang, semua itu kan variabel inputs ya, baik itu capital dan labor itu semuanya variabel inputs. Maka bisa kita bilang juga, all cost, semua biaya dalam jangka panjang is variable cost. Gitu ya. Jadi dalam jangka panjang dia itu bisa bervariasi. Nah, next ya. Kemudian kita bahas, oke. Nah, how to minimize cost gitu ya. Sebenarnya kalau kita mau cari titik keseimbangan produsen, ini kan ada titik A nih. Nah, titik A itu gimana nyarinya? Titik A ini adalah kondisi ketika MPL per MPK itu sama dengan wage per M. Ini mirip banget kayak kemarin kalian belajar titik keseimbangan produk konsumen. Kalau titik keseimbangan konsumen itu MUX per MUY sama dengan PX per PY. Ini kalau konsumen. Kalau produsen, list cost combination-nya kayak gini. Ya, jadi titik di mana isokos sama isokon ini bersinggungan itu namanya list cost combination. Nah, kondisinya adalah MPL per MPK sama dengan W per M. Oke, nah kita juga bisa nih pakai yang namanya Lagrange ya. Atau kita punya objective function. Objective function-nya itu biasanya we want to minimize the cost ya, minimize cost given kuantitas tertentu. Itu kalau cost minimization ya. Nah, kayaknya juga nanti bakal nanti ada profit maximization. Bisa. Oke, nah sekarang kita langsung aja masuk ke Lagrange-nya ya. Nah, kalau buat Lagrange-nya, ini sebenarnya gue mau jelasin, tapi kita langsung aja ke contoh soalnya aja ya, biar lebih praktikal. Nah, sama ya. Jadi kalau kita baca di sini, a firm that produces electronic device utilize both capital and labor as its inputs. The price of the capital is rent R, while the price of labor is wage atau W. The production function is given by Q sama dengan 5KL, where Q unit capital, L labor. Assume that the firm's technology is unchanging. Given this information, A, explain whether this firm's production above represents a short run or long run production function. Nah, ini berarti karena ada capital dan labor-nya ya. Berarti di sini kan capital dan labor-nya can vary ya. Dia bisa bervariasi, ya kan? Di sini dikasih ruang nih, fungsinya tuh nggak cuma ada labor doang. Kalau fungsinya ada labornya doang, ya berarti dia short run. Tapi karena ini dua-duanya bisa berubah atau bisa bervariasi, maka capital dan labor ini both adalah variable inputs. Ya, berarti ini adalah yang long run. Oke. Kemudian yang B, explain the type of the returns to scale, increasing, constant, atau decreasing. Nah, ini berarti pakai cara yang kemarin ya. Kalau kita lihat aja alfa sama betanya, ya kan? Kalau kita punya fungsi kayak gini, A, capital pangkat alfa, L pangkat beta, kan kita tinggal lihat nih kalau mau cari return to scale-nya, kita tinggal tambahin aja alfa tambah betanya. Di sini kita alfa tambah betanya berarti 1 tambah 1, ya kan? 2. Karena since 2 ini lebih dari 1, ya, berarti kemarin gimana? Kalau 2 lebih dari 1, dia masuknya apa tuh kategori? Decreasing atau increasing return to scale? Increasing, Kak. Ya, betul. Increasing return to scale. Oke. Kemudian yang C ya.
If the cost of labor W is 10.000, the cost of capital R is 20.000, calculate the amount of inputs that would minimize the firm's cost in order to produce 4,000 units of electronic vehicles. Oke. Nah, berarti di sini buat jawab yang C nih. Ada informasi. Wait. Informasinya apa nih buat jawab yang C gitu kan? Atau kejauhan ya di sini jadi. Informasi buat jawab yang C ini kita punya ya fungsinya itu adalah 5 dikali K dikali L, wage-nya 10.000, R-nya 20.000, kuantitas yang mau diproduksinya 4.000 unit. Yang ditanya adalah list cost combination-nya, ya kan? Yang ditanya adalah list cost combination. Oke. Nah, nah ini coba gue bawa buat di slide berikutnya nih, buat kita di slide yang blank. Ini yang dikasih tahu. Nah, kemudian ingat nih, di sini kan kita mau minimizing cost ya. Constraint-nya is of 1. Selalu ingat nih, kalau yang constraint itu nanti bakalan kita bakalan kita tempelin sama lambda. Ya nggak sih? Waktu kita belajar Lagrange yang pertama banget tuh, yang buat di konsumen. Buat yang di konsumen, kan kita tentuin dulu kan. Kita punya constraint ya. Constraint itu adalah isoquant kita. Berarti di sini constraint-nya kita mau memproduksi Q-nya 4.000. Ya kan? Berarti gimana caranya nih? Ya udah, berarti kan fungsi produksi kita 5KL kan. Q sama dengan 5KL. Berarti constraint kita, ya kita mau produksi 4.000. 4.000 sama dengan 5 kali K kali L. Ini adalah constraint kita. Oke, kemudian objektifnya apa nih objektif kita? Atau fungsi tujuan kita? Objektif kita adalah kita mau minimizing cost. Berarti ya objektif kita fungsi cost-nya. Fungsi cost tuh tadi rumusnya apa ya? Tadi nih. Yang ini nih. W kali L tambah L kali K. Tapi pindahin di sini. W kali L tambah R kali K. Ya, berarti cost-nya sama dengan wage-nya 10.000 kali L tambah R-nya 20.000 kali K. Ini kan? Nah, kemudian kita bikin apa nih? Untuk jawab list combination-nya kayak gimana? Kita butuh bikin yang namanya Lagrange. Lagrange equation-nya. Lagrange-nya gimana nih? L sama dengan, kita tulis dulu nih fungsi objektifnya. Ya, kita masukin dulu nih fungsi objektif kita ke sini. 10.000 L tambah 20.000 K ini ya. Nah, aku pindahin keluar ya biar muat lebih banyak. Ditambah, kita tambahin lambda dikali dengan constraint-nya. Ya, constraint kita kan 4.000 sama dengan 5KL. Nah, ini bisa kita ubah aja nih. Jadi nanti biar sama dengan 0, nanti kita jadi punya 4.000 min 5KL sama dengan 0. Ya kan? Kita pindahin 5KL ke kiri. Nah, ini nanti 4.000 min 5KL yang kita pindahin ke sini. Ini adalah fungsi Lagrange-nya kita. Oke? Nah, habis Lagrange, kita ngapain nih? Langkah selanjutnya, kita adalah cari, ya. Yang pertama Lagrange. Langkah yang kedua, kita cari first order condition. Atau FOMC kadang-kadang disebutnya juga ya. First order condition-nya. First order condition. First order condition-nya adalah yang turunan-turunan itu, yang harus sama dengan 0. Jadi dimulai dari turunan pertama terhadap, ini harusnya Lagrange-nya tuh fungsinya, ini ya, L-nya tuh bukan L ini. Kita turunin Lagrange-nya dengan capital dulu boleh.
Jadi nanti turunan Lagrange terhadap capitalnya ini harus 0 nih. Terus turunan Lagrange terhadap L-nya juga harus 0, turunan terhadap lambdanya juga harus 0. Sekarang misalnya kita mau coba dulu ya turunan terhadap K dulu ya. Yang lainnya gue hapus nih. Kita turunin terhadap K. Nah, kalau kita turunin, berarti jadinya berapa nih? Kalau do Lagrange dibagi dengan do K. Kita turunin. Kan ini karena addition, maka 10.000 L-nya jadi hilang kan. Karena ya ini ada L-nya tapi nggak ada K-nya. Ya berarti nggak dimasukin. Jadi nanti kalau diturunin ya ini jadi 2.000 gitu. Terus kita turunin terhadap K ya. Berarti di sini K-nya hilang. Berarti di sini nanti tinggal min 5L. Ya. Min 5L dikali dengan lambda. Berarti min 5L lambda. Ini harus sama dengan ini. Oke. Kemudian turunan terhadap L-nya. Berarti do lambda per do L. Nah ini berarti, ini kan cuma yang depannya ada L-nya doang ya. Berarti 10.000 dikurangi. Oh ini ada L ya. L-nya habis. Berarti tinggal min 5K. Min 5K dikali lambda. Berarti min 5K lambda. Sama dengan 0. Kemudian kita turun juga lambdanya terhadap, kita turun juga Lagrange-nya terhadap lambda. Berarti do Lagrange per do lambda. Karena kita mau turunin terhadap ini, ya berarti ini kita hilangin aja, tinggal sisa belakangnya. 4.000 min 5KL sama dengan 0. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Kayak misalnya turunannya gitu atau apanya itu kenapa 10.000-nya hilang gitu ya misalnya. Karena kita mau nuruninnya cuma terhadap K dan ini tuh sifatnya addition kan. Jadi kayak bukan perkalian. Kalau yang kayak di konsumen kemarin kan itu dia perkalian kan. Oke. Nah, Oke, nah misalnya nih kita anggap dia sebagai equation yang pertama, ini kita anggap dia sebagai equation yang kedua, ini equation yang ketiga gitu ya. Nah dari equation yang pertama kita bisa ngubah nih. Equation yang I, ini kan kita punya 20.000 min 5L lambda ya. 5L lambda sama dengan 0. Nah, gue pengen dapat lambda nih. Berarti sebenarnya kan gue bisa nih ya. 20.000 itu sama dengan 5L lambda. Kalau gue mau dapat lambda sama dengan 5L-nya, gue pindahin ke kiri. Jadi nanti gue punya 20.000 bagi 5L sama dengan lambda. Oke, ini dari equation 1 nih. Oke, gue pindahin ke sini ya. Kemudian dari equation 2 nih. Dari equation 2, gue punya 10.000 min 5K lambda sama dengan 0. Ya, berarti di sini 10.000 sama dengan 5K lambda. Kalau gue mau bentuknya jadi lambda sama dengan doang, 5K-nya gue pindahin ke kiri. Jadi 10.000 per 5K sama dengan lambda. Sama-sama lambda kan? Ini misalnya equation 4, ini equation 5. Berarti nanti dari equation 4 dan equation 5, gue campurin aja nih. Ini lambda sama dengan lambda dong. Ini lambda dari equation 4, ini lambda dari equation 5. Lambda dari equation 4 itu sama dengan 20.000 per 5L. Lambda dari equation 5-nya 10.000 bagi 5K. Kan? Ada yang bisa dicoret gak? Ada nih, 5 sama 5. Kan? Terus ini per K-nya gue pindahin ke kiri. Jadi nanti gue punya 20.000 K. Ya. Per L
L-nya gue pindahin ke kanan. Jadi gue punya 10.000 L. Ada yang bisa dicoret? Bisa nih, nolnya 4, gue coret aja. Jadi nanti 2K sama dengan L. Nah, apa nih maksudnya 2K sama dengan L? Maksudnya adalah nanti di kondisi list combination kita, list cost combination, nanti dalam kondisi list cost combination, kita bakal punya proporsi labor dan capitalnya kayak gini. Bakalan punya atau bakalan pakai capital dan labor yang memenuhi persamaan 2K sama dengan L. Gitu maksudnya. Oke? Nah, berarti kan tadi kita udah mainin equation 1, kita juga udah mainin equation 2. Nah, sekarang kita mainin equation 3 nih. Ya. From equation 3, kan lo punya nih, kalau itu dia bilang 4.000 sama dengan 4.000 min 5KL sama dengan 0, ya nggak? Ya kan? Padahal di sini lo udah dapet nih, kalau apa nih? Kalau labor itu sama dengan 2 capital, berarti boleh nggak sih gue tulis di sini nih? Min 5K, labornya ini gue ganti sama 2 capital. Kenapa? Karena di sini gue tulis ya, remember 2K sama dengan L. Maka kalau gue punya L di sini, gue bisa ganti dengan 2K. Ya kan? Sama dengan 5. Jadi sini gue punya 4.000 min berapa nih? 5K kali 2K. Berarti min 10K kuadrat sama dengan 0. Ya, berarti 4.000 sama dengan ini min 10K kuadratnya gue pindah ke kanan. 10K kuadrat. Coret ya kan? Berarti K kuadrat sama dengan 400. Kalau K kuadrat sama dengan 400, berarti K-nya berapa nih? K-nya berarti berapa? Antara 20 atau min 20, ya kan sebenarnya kalau di matematika. Cuma kan jumlah capital nggak mungkin dong yang dipakai negatif kan jumlahnya. Ya udah, ini nggak memenuhi nih, berarti kita pakai yang 20 aja. Jadi nanti pada saat kondisi list cost combination, ya ini maksudnya 20 di sini itu maksudnya saat list cost combination kita bakal pakai 20 capital. Pertanyaannya adalah berapa jumlah labor yang kita pakai? Ada yang tahu? Berapa L yang dipakai? Berapa L yang dipakai? Ada yang tahu? Berapa? 40. Iya, benar. Dari mana tuh? 20 kali 2 aja. Oke, benar. Karena kan tadi 2. Kan list cost combination-nya harus memenuhi rumus 2K sama dengan L kan? Berarti 2K sama dengan L. 2 kali 20 sama dengan L. Berarti L-nya sama dengan 40. Nah, jadi ketemu deh. Pertanyaannya kan? Pertanyaannya apa nih? Calculate the amount of inputs. Ya, kalian disuruh ngitung jumlah inputnya. Nah, udah ketemu. Tadi kesimpulannya, capitalnya 20, labornya 40. Gitu. Oke. Nah, ini kan kasusnya adalah minimizing cost ya. Nah, ini kasusnya adalah minimizing cost. Pertanyaan yang keempat apa nih? Suppose a labor strike causes the price of labor to increase to 20.000. Oh, jadi price-nya sekarang naik nih, W-nya jadi 20.000. Graphically show how this new labor price will affect the optimal level of labor and capital by the firms. Oke. Ya udah, berarti kan awalnya kayak gimana? Awalnya mungkin kayak gini kan ya iso cost-nya. Ini labor, ini capital. Oke, wait.
Wait. Labor ini capital. Oke, sekarang labornya jadi lebih murah. Berarti kan ISO cost-nya rotating kan? Karena lebih murah berarti harusnya kita bisa pakai lebih banyak labor dong. Nah, IC-nya kayak gini kan, IC. Oke, misalnya IC-nya gini deh. Oke, misalnya IC-nya membagi sama rata gitu ya. Ya udah awalnya kamu di sini nih. Jadi keseimbangannya. Misalnya ini IC. Ya, separuh-separuhnya aja nih. Ini cari separuhnya antara sini sama sini. Oh, sini. Separuhnya sini dan sini. Sini ya, tengah-tengah. Nah, kalau sekarang ini, apa namanya, separuh-separuh, ya berarti ini di sini. Ini di sini. Oke, nah gambarnya bakalan kayak gitu tuh. Nah, jadi bakalan berubah otomatis ya jumlah produksinya. Nah, yang mau gue highlight di sini adalah, kan tadi kita kerjanya cost minimization nih. Sebenarnya kita juga bisa bikin ada yang namanya kalau tadi cost minimization, ini ada yang production maximization. Oke. Kalau production maximization, tapi tetap aja ya namanya least cost combination juga. Cuma gini, tadi kan kalau kita cost minimization, kita punya apa nih? Constraint-nya itu adalah produksi kan ya. Kita mau produksi sekian ya. Minimization, kita mau produksi 4.000 nih. 4.000 sama dengan 5 KL. Ya kan? Ini adalah constraint kita nih. Kendala kita. Jadi ya kita udah punya nih. Kita pengen mencapai produksi 4.000. Gimana cara minimizingnya? Berarti yang kita tuju atau kita mau minimalisasi itu adalah fungsi biayanya. C sama dengan BL plus RK-nya. Kalau cost minimization kayak gini nih, objeknya itu adalah, objective function-nya itu adalah fungsi biayanya, karena kita mau meminimisasi ya, kita mau minimizing cost, constraint-nya adalah jumlah produksi. Tapi kalau kalian disuruh production maximization, kalian mau memaksimumkan produksi, misalnya given cost-nya, kalian udah dikasih tahu nih, kalian constraint-nya ya, kalian dikasih budget, misalnya budget buat berproduksi 40.000. Silahkan atur 40.000 sedemikian rupa ya. Misalnya harga labornya 5.000 L tambah harga capitalnya 500 L gini ya, tambah 1.000 capital. Nah, objektifnya apa? Ya kamu mau mencapai produksi gimana? Ulangi. Kamu mau mencapai biaya apa ya? Dengan adanya keterbatasan biaya, gimana caranya kamu bisa memaksimumkan jumlah barang yang diproduksi. Berarti memaksimumkan fungsi produksinya. I sama dengan A kali K pangkat 0,5, L pangkat 0,6 katakanlah. Gitu ya. Atau kalau di sini kan, nggak dikasih tahu ya. Kalau di sini disuruhnya nanti memaksimumkan Q sama dengan 5KL. Jadi tuker-tukeran. Gitu. Tergantung soalnya cost minimization atau production maximization. Tapi Lagrange-nya tetap sama. Lagrange-nya di sini selalu objektifnya ditulis dulu, ya, ditambah lambda kali, nah ini apa namanya constraint-nya kamu pindahin ke kiri, ya selalu gitu ya, constraint-nya selalu pindahin ke kiri. Kamu ambil angka yang di sini, ini masukin ke sini, constraint-nya. Sama, yang ini juga kalau production maximization. Lambda sama dengan objektifnya tambah lambda ya dikali sama juga ini pindahin ke kiri semuanya. Jadi 40.000 min 500 L plus 1.000 K plus 1.000 K sama dengan 0. Nah, yang ini kamu pindahin ke sini. Nah, nanti kamu jadi bisa ngerjain nih. Itu buat Lagrange. Ada yang mau ditanyain? Ya? Aku mau nanya, Kak. Kan itu kan tadi dari minimum input kan, Kak?
minimum input. Iya. Iya nggak sih? Iya deh. Mau meminimumkan cost gitu. Berarti kalau kan yang tadi yang contohnya L sama dengan 40 tuh inputnya kan Kak? Inputnya. Berarti kalau misalnya yang ditanya tuh biaya minimumnya, berarti itu cuma tinggal dikaliin aja sama biayanya atau gimana Kak? Oh ya benar. Jadi kalau misalnya ditanya nih, berapa biaya minimumnya gitu kan? Nah di sini kan capitalnya 20, L-nya 40. Nah tadi fungsi biayanya yang mana nih? Yang ini kan ya? Ya udah berarti fungsi biayanya C sama dengan 10.000 kali lebar yang 40 tambah 20.000 dikali capitalnya 20. Jadi cost-nya 80.000. Jadi adalah cost yang paling minimum. Gitu. Oke. Kak. Oke, sip. Kalian di kelas sudah sampai profit maximization belum? Guys, halo. Kayaknya belum ya? Kayaknya kemarin terakhir baru sampai learning curve ya? Iya sih. Tadi aku buka apa nih? Buka ini dulu kali ya. Buka silabus. Terakhir materinya di kelas sampai mana? Learning curve ya? Iya kan ya? Oke. Kayaknya sih iya Kak. Gue inget banget tuh learning curve terakhir. Bapaknya materinya pas banget soalnya. Jadi kayaknya ya udah deh gue nggak bakalan lanjutin sampai yang ini. Nanti nih buat yang next saja ya. Oke, nah next kita ngomongin economies of scope. Economies of scope itu adalah situasi ketika in which joint output of a single firm is greater than output that could be achieved by two different firms when each produces single products. Jadi economies of scope tuh gini. Jadi gimana ya? Mau nggak mau, suatu pasar itu harus dikuasai oleh satu perusahaan doang. Wait. Oke. Jadi mau nggak mau harus dikuasai oleh satu perusahaan doang. Kenapa? Karena kalau di sini dia bilangnya output yang dihasilkan oleh satu perusahaan doang itu lebih gede daripada output yang bisa dihasilkan oleh dua perusahaan. Contohnya misalnya, harusnya ini gambarnya kayak gini bukan ya? Kalau economies of scope. Bentar ya, gue coba buka di Pindik deh. Bentar ya. Nah, kalian coba lihat nih bukunya Economies of Scope. Banget nih. Economies of Scope. Nah, oh nggak ada gambarnya ya kalau economies of scope tuh. Oke, nah degrees of economies of scope atau di sini kita bilangnya sebagai SC ya, the percentage of cost saving resulting when two or more products are produced jointly rather than individually. Okay, with economies of scope,
Kalau kita baca di sini, with economies of scope, the joint cost is less than the sum of individual costs. Thus, SC is greater than 0. With this economies of scope, SC is negative. Jadi cara ngitung, ada nggak sih economies of scope? Ada nggak sih kecenderungan kalau kita jadiin aja nih semua perusahaan jadi satu firm, itu bakalan memproduksi lebih banyak. Nah, kalau misalnya nilainya lebih dari 0, nah ini, kalau misalnya nilainya lebih dari 0, maka, balik lagi ke sini ya. Kalau nilainya lebih dari 0, maka dia ada economies of scope. Kalau 0 berarti nggak ada. Kalau kurang dari 0 justru ada namanya diseconomies of scope. Jadi kalau perusahaan itu digabungin jadi satu perusahaan, justru produksinya bakalan makin kecil. Betul. Oke, itu economies of scope. Kemudian kita juga kemarin udah belajar yang namanya learning curve ya. Learning curve ini kalau dibaca, a firm's production cost may fall over time as managers and workers become more experienced and more effective at using the available plant and equipment. Jadi di sini misalnya over time gitu ya, seiring dengan berjalannya waktu, lo tuh bakalan meluncur nih dari atas ke bawah. Why? Seiring dengan bertambahnya waktu, ketika lo pakai 10 cumulative number of machine lots produced. Jadi misalnya seiring dengan bertambahnya jumlah yang lo produksi, bertambahnya jumlah mesin yang udah lo bareng-bareng produksi, itu bakalan ngurangin jumlah jam kerja per tenaga kerjanya. Jumlah tenaga kerja untuk bikin satu mesinnya. Gitu. Seiring dengan pertambahan mesin yang diproduksi, jam kerja yang dibutuhkan labor untuk bikin mesinnya juga makin berkurang. Gitu. Jadi yang seperti dibilang Pak Syauki, perhatikan sumbu X dan sumbu Y. Gitu ya. So the learning curve shows the extent to which hours of labor needed per unit of output per unit of output fall as the cumulative output increases. Jadi seiring dengan perusahaan itu berproduksi terus menerus sehingga kumulatifnya nambah. Nah, hours of labor yang dibutuhin buat bikin satu outputnya itu makin berkurang nggak sih? Kalau dia udah makin berkurang, makin luncur, maka ini namanya adalah learning curve. Oke? Nah, walaupun bentuknya ini sama kayak average curve ya, average cost curve, learning curve itu bukan average cost. Learning curve itu sebenarnya merepresentasikan kalau misalnya ini terjadi learning ya, terjadi proses learning di sini, maka average cost-nya itu justru akan turun. Ya, jadi over time, ya produsen itu misalnya dalam jangka waktu 1 tahun cuma produksi output-nya segini doang. Tapi cost yang dikeluarin itu bakalan lebih rendah. Seiring dengan bertambahnya waktu mereka berkecimpung di dalam industri, terus-terusan memproduksi gitu ya. Misalnya dalam jangka waktu 1 tahun dia memproduksi 20. Ya berarti tahun pertama 20, tahun kedua 20, tahun ketiga 20. Tapi semakin lama dia bisa produksi, semakin kumulatif number output-nya ini makin banyak. Jumlah jam kerja yang dibutuhkan untuk bikin output-nya makin kecil. Otomatis cost-nya makin turun. Gitu. Itu yang disebut dengan learning curve. Tuh. Oke, jadi dibandingin sama economies of scale gini. Kalau kita baca nih ya, apa sih bedanya economies of scale sama learning gitu ya? A firm's average cost of production can decline over time because the growth of sales when increasing returns are present. Jadi kalau kita ngomongin economies of scale, cost ini bisa turun, ya. Average cost ini bisa turun kalau kita menambah output. Tapi average cost ini juga bisa turun kalau ada yang namanya learning curve juga. Jadi average cost ini bisa 2 kemungkinan. Pertama ya, jadi average cost bisa turun
Karena dua kemungkinan. Pertama, karena adanya economies of scale. Terjadi ketika lo nambah output yang diproduksi, AC-nya turun. Tapi yang kedua bisa jadi karena learning curve. Kalau learning curve, key yang diproduksi pada periode tertentu sama, tapi average-nya cost-nya turun. Kenapa average cost-nya turun? Karena AC-nya shift. Kalau di sini AC-nya tetap di AC yang sama. Gitu. Oke, jadi ada dua alasan kenapa AC bisa turun. Oke, kayaknya segitu dulu nih buat ASIS hari ini. Karena di kelas juga baru bahas sampai learning curve ya. We'll meet again. Oh ya, about tentang ini ya, tentang asistensinya. Berarti kita harusnya masih ada 2 asistensi lagi nih. Nah, buat bahas materi yang belum dibahas sama Pak Syawuki. Mikro asis harusnya 3 kali lagi, tapi bisa 2 kali doang sebenarnya. Kalau kalian merasa enough, itu nggak apa-apa, kita bikin 2 kali lagi aja. Nah, 2 kali itu udah pasti ya ada. Nah, 1 kali option aja ya. 2 kali wajib, ini bahas yang profit maximization. Bentar. Ini bahas profit maximization sama government intervention dan government intervention. Oke. Nah, 1 kali ini tambahan aja. Nah, ini bisa nggak ada juga kalau kalian emang nggak pengen. Ini mostly bakalan bahas UTS. Oke. Nah, untuk yang 2 kali wajib ini tanggalnya Senin tanggal 4 sama Senin tanggal 11. Nah, cuma kalau yang buat bahas UTS nih, kira-kira kalian masih mau nggak? Maksudnya, kalaupun mau, ini gue menawarkan jadwal Selasa dan Rabu. Nah, ini kalian bisa pilih nih di waktu-waktu ini. Ini gue tadi nulisnya 16.45 sampai 18.30. Tapi kalaupun misalnya nggak mau, gitu, karena kan ini mikro ya, biasanya Kanopi juga udah nyediain pembahasan Kanopi buat UTS tahun lalu Instagramnya. Jadi cek aja kalau misalnya kalian mau lihat, cek it out aja. Tapi kita, oh ya, bentar. Kan sekarang udah tanggal 4 ya. Berarti kita masih tetap 2 kali lagi sih. Ini Senin tanggal 11, kita harus satunya lagi belum ditentuin. Terus kalau mau tes berarti jadi 3 kali, ada 3 jadwal. Berarti kalian pilih 2 tanggal kalau mau. Kalau gue sih mikirnya kita UTS-nya nggak usah bahas aja, karena udah ada di Kanopi juga. Kayak kalian juga nggak harus hadir juga kan di asisnya. Jadi kayak kalian bisa pakai waktunya buat belajar aja. Karena juga UTS-nya udah mulai tanggal 15 kan ya kalau nggak salah. Jadi kira-kira nih di tanggal ini nanti gue bakalan vote aja kali ya di kelas nih. Mau tanggal berapa buat asis yang ini. Nanti gue sumpel-sumpelin soal UTS aja deh kayak yang ini kan. Kayak gue sumpel-sumpelin dikit. Nah nanti kita pilih satu di antara jam ini ya. Gimana? Oke nggak? Oke, Kak. Oke, sip. Oke, ya udah. Thank you ya teman-teman buat waktunya. Nanti kalau udah selesai, ini gue bakalan save nih materinya. Yang ini gue hapus aja deh. Nah, ini masih dibahas besok. Oke, thank you ya semuanya. Have a good day. Bye. Thank you, Kak. Yaudah.